Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khalidi Hani Balkis dengan NIM 2204-2029. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai konsep anggaran publik dan aspek-aspek penting yang harus dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan anggaran publik, baik di level pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Sedangkan pada sektor swasta, anggaran itu merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik. Sebaliknya, pada sektor publik, anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya, definisi anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi agar terjamin secara layak. Anggaran merupakan blueprint keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang. Selanjutnya, anggaran sektor publik itu penting karena beberapa alasan. Yang pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang. Sedangkan sumber daya yang ada itu terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya atau scarcity of resource, pilihan atau choice, dan trade-offs. Lalu ada anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat, yang dimana dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. Selanjutnya, anggaran memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, serta alat untuk menciptakan ruang publik. Selanjutnya, aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik itu meliputi aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik. Penganggaran sektor publik itu harus diawasi dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus atau oversight body. Selanjutnya, aspek-aspek yang menjadi tolak ukur dalam anggaran publik itu ada lima. Yang pertama, pendapatan dan belanja, yang dimana aspek penganggaran mengantisipasi pendapatan dan belanja atau revenues dan expenditures. Yang kedua ada akuntansi, aspek terkait dengan proses mencatat, mengolah, dan menyusun data anggaran. Lalu ada aspek pengukuran kinerja, yang mana sistem pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, memperbaiki tanggung jawab publik, dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Lalu ada aspek pengendalian, yang dimana anggaran sektor publik merupakan alat untuk melakukan pengendalian dan evaluasi penggunaan sumber dana untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir itu ada aspek pendekatan keuangan. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang sesuai dengan perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.